Hey, stop dulu scrollingnya. Curious, dengarkan baik-baik karena ini menyangkut dompet jutaan orang Indonesia. Presiden Prabowo Subianto baru saja menandatangani sebuah peraturan presiden yang membuat jutaan ASN, TNI, Polri, dan pejabat negara langsung senyum-senyum. Ya, gaji mereka resmi naik. Tapi tunggu dulu, di balik kabar bahagia ini ada pertanyaan besar yang belum terjawab, ada keresahan yang menggunung, dan ada janji-janji yang sampai hari ini, 10 Maret 2025, belum sepenuhnya ditepati. Size. Siapa yang untung, siapa yang masih gigit jari, dan yang paling penting, berapa persen kenaikan gaji yang sebenarnya akan kamu terima? Tonton video ini sampai habis, karena semua jawabannya ada di sini. Pemirsa setia, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, 10 Maret 2025, kita akan membahas sebuah topik yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh jutaan pegawai negeri, TNI, Polri, dan seluruh pejabat negara di Indonesia. Ya, topik yang kita bicarakan hari ini adalah kenaikan gaji yang resmi diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini bukan sekadar isu atau rumor. Ini sudah tertuang dalam sebuah regulasi resmi yang ditandatangani langsung oleh orang nomor satu di Republik Indonesia. Dan dalam video ini, kita akan kupas tuntas semua detailnya, mulai dari dasar hukumnya, siapa saja yang terdampak, berapa besar kemungkinan kenaikannya, hingga pertanyaan terpanas yang belum ada jawabannya. Bagaimana nasib jutaan pegawai honorer yang selama ini berada di garis terluar sistem pemerintahan kita? Mari kita mulai dari awal. Pada tanggal 30 Juni 2025, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah atau yang dikenal dengan singkatan RKP Tahun 2025. Perpres ini menjadi dasar hukum yang sah dan resmi bagi kenaikan gaji aparatur negara. Dan yang menarik, Perpres ini langsung berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu di hari yang sama persis saat ditandatangani. Tidak ada jeda, tidak ada masa tunggu. Artinya, begitu Prabowo membubuhkan tanda tangannya, kebijakan itu langsung punya kekuatan hukum tetap. Sekarang mungkin kamu bertanya, siapa saja yang masuk dalam lingkup kenaikan gaji ini? Jawabannya cukup luas. Yang pertama tentu saja aparatur sipil negara atau ASN yang mencakup pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kemudian ada prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, dan yang tidak ketinggalan adalah para pejabat negara. Jadi cakupannya sangat luas dan menyentuh hampir seluruh lini aparatur pemerintahan kita. Tapi di balik keluasan itu, ada prioritas khusus yang disebutkan langsung dalam Perpres. Pemerintah memprioritaskan kenaikan gaji untuk 4 profesi tertentu dalam lingkup ASN. Mereka adalah guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Mengapa keempat profesi ini yang diprioritaskan? Jawabannya cukup logis. Keempat profesi ini adalah tulang punggung pelayanan publik yang paling langsung dirasakan oleh masyarakat. Guru dan dosen mencerdaskan generasi bangsa. Tenaga kesehatan menjaga derajat kesehatan rakyat. Dan penyuluh memastikan program-program pemerintah sampai ke lapisan masyarakat paling bawah. Jadi wajar kalau pemerintah menempatkan mereka di urutan teratas dalam daftar prioritas kenaikan gaji ini. Selain kenaikan gaji pokok, pemerintah juga berencana meningkatkan kesejahteraan ASN secara lebih menyeluruh melalui sebuah konsep yang disebut dengan total reward berbasis kinerja. Konsep ini bukan sekadar soal angka gaji yang tertera di slip gaji bulanan. Lebih dari itu, total reward mencakup keseluruhan paket kompensasi yang diterima seorang ASN, mulai dari tunjangan kinerja, fasilitas, jaminan sosial, pengembangan karier, hingga penghargaan non-finansial lainnya. Dengan pendekatan berbasis kinerja, artinya ASN yang berprestasi dan menunjukkan produktivitas tinggi berpotensi mendapatkan reward yang lebih besar dibandingkan mereka yang bekerja seadanya. Ini adalah pergeseran paradigma yang cukup signifikan dalam tata kelola kepegawaian negara kita. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling banyak ditunggu-tunggu. Berapa persen sebenarnya kenaikan gaji yang akan diberikan oleh Presiden Prabowo? Terus terang saja, pemirsa, sampai hari ini jawabannya masih belum ada. Kepala Biro Data Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Muhammad Aus secara resmi menyatakan bahwa besaran kenaikan gaji ASN, TNI, Polri, dan pejabat negara masih belum ditentukan hingga saat ini. Belum ada pembahasan khusus mengenai angka pastinya, jadi kalau kamu berharap hari ini sudah ada kepastian, berapa rupiah tambahan yang masuk ke rekeningmu mulai 14 Maret 2025 nanti? Jawabannya adalah kita masih harus bersabar sedikit lagi. Namun, kita tidak harus menunggu dalam kekosongan informasi. Kita bisa menggunakan pendekatan yang paling masuk akal, yaitu melihat rekam jejak kenaikan gaji dalam 1 dekade terakhir sebagai acuan. Mari kita telusuri bersama. Dalam 10 tahun terakhir ini,
PNS tercatat mengalami kenaikan gaji sebanyak 3 kali. Kenaikan pertama terjadi pada tahun 2015, kenaikan kedua terjadi pada tahun 2019 sebesar 5%, dan kenaikan ketiga yang sekaligus menjadi yang terbesar sepanjang sejarah terkini terjadi pada Januari 2024, yaitu sebesar 8%. Angka 8% ini merupakan persentase kenaikan gaji tertinggi yang pernah diberikan, dan itu terjadi di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dengan kenaikan 8% di tahun 2024 itu, ASN golongan terendah membawa pulang gaji pokok sebesar 18.700, sementara golongan tertinggi mendapatkan 60.773.200. Pola yang menarik dari data ini adalah bahwa kenaikan-kenaikan gaji tersebut tampaknya memiliki korelasi dengan momen pemilu. Kenaikan di tahun 2019 terjadi berdekatan dengan pemilihan presiden kala itu, dan demikian pula kenaikan di awal 2024 yang bertepatan dengan siklus pemilu berikutnya. Apakah ini kebetulan atau kesengajaan? Itu pertanyaan yang bisa kita renungkan bersama. Kini, dengan Prabowo ditampuk kekuasaan, pertanyaannya adalah berapa persen yang akan beliau berikan. Ada satu presiden menarik yang bisa kita jadikan petunjuk. Tidak lama setelah menjabat, Presiden Prabowo memberikan kenaikan gaji hakim sebesar 200%. Ya, 200%. Ini bukan angka yang kecil. Langkah tersebut menunjukkan bahwa Presiden Prabowo memiliki keberanian dan kemauan untuk memberikan kenaikan gaji yang substansial ketika ia memandang hal itu perlu dilakukan. Tentu saja, kenaikan untuk semua ASN, TNI, dan Polri secara bersamaan akan memiliki implikasi fiskal yang jauh lebih besar dibandingkan kenaikan untuk satu kelompok spesifik seperti hakim. Tapi sinyal politiknya sudah cukup jelas, Prabowo bukan tipe pemimpin yang pelit soal kompensasi aparatur negara. Di sisi lain, kita juga perlu melihat konteks fiskal yang lebih luas. Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan menegaskan komitmennya terhadap efisiensi anggaran. Beliau menyebut bahwa semua alokasi anggaran harus memenuhi 3 kriteria utama: mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas yang terukur dalam bentuk devisa yang dihasilkan atau dihemat, dan mendorong pencapaian swasembada pangan serta energi. Dengan kerangka berpikir seperti ini, kenaikan gaji ASN harus dipandang bukan hanya sebagai beban fiskal, melainkan sebagai investasi dalam produktivitas sumber daya manusia negara. Berbicara soal swasembada pangan, Presiden Prabowo juga menyampaikan kabar yang cukup menggembirakan. Dalam pernyataannya, beliau mengungkapkan bahwa di tahun 2025 ini, Indonesia tidak akan lagi mengimpor beras, tidak akan lagi mengimpor jagung, dan tidak akan lagi mengimpor garam. Ini adalah pencapaian luar biasa mengingat target swasembada pangan yang awalnya ditetapkan untuk dicapai dalam 4 tahun, ternyata bisa diraih lebih cepat, yakni di penghujung 2025 atau paling lambat awal 2026. Artinya 3 tahun lebih cepat dari target awal. Presiden Prabowo menyebut ini sebagai bukti bahwa dengan niat baik, kerja keras, dan orientasi kepada negara dan bangsa, target yang ambisius pun bisa dicapai. Nah, di tengah euforia kenaikan gaji ini, ada satu kelompok yang suaranya perlu kita dengarkan dengan seksama. Mereka adalah para pegawai honorer. Jutaan orang yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya untuk negara, tetapi dengan kompensasi yang jauh di bawah rekan-rekan mereka yang sudah berstatus ASN. Dan disinilah letak ketegangan utama dari kebijakan ini. Presiden Prabowo sebenarnya sudah membuat beberapa janji dan target yang spesifik berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan honorer. Mari kita bahas satu persatu. Janji pertama adalah pemberian tambahan gaji sebesar 2 juta rupiah bagi guru honorer yang memenuhi syarat, berlaku mulai tahun 2025 ini. Ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dan menjadi harapan besar bagi ratusan ribu guru honorer di seluruh penjuru Indonesia yang selama ini hanya menerima honor yang kadang tidak seberapa, bahkan di beberapa daerah masih di bawah upah minimum. Janji kedua adalah pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Targetnya adalah pengangkatan selesai di akhir 2024 dan pelantikan paling lambat di bulan Oktober 2025. Ini adalah angin segar yang sangat dinantikan oleh jutaan honorer yang sudah berpuluh tahun menunggu kepastian status kepegawaian mereka. Status P3K memberikan jaminan sosial, kepastian gaji, dan perlindungan hukum yang selama ini tidak mereka dapatkan. Tapi kemudian muncul pertanyaan yang sangat fundamental. Apakah semua guru honorer saat ini sudah berstatus P3A? Apakah janji itu sudah sepenuhnya ditepati? Dan ini, pemirsa, adalah pertanyaan yang jawabannya masih menggantung di udara. Masih banyak honorer yang belum mendapatkan kepastian, masih banyak yang menunggu. Dan ketika pemerintah mengumumkan kenaikan gaji ASN dengan penuh kebanggaan, kelompok honorer ini justru merasa semakin tertinggal. Ada ironi yang cukup pahit di sini.
Di satu sisi kita melihat negara merayakan kemampuannya menaikkan gaji aparatur. Di sisi lain, jutaan orang yang juga mengabdi untuk negara, mengajar anak-anak bangsa, melayani masyarakat di pelosok-pelosok daerah, masih belum mendapatkan kepastian dan perlakuan yang setara. Pertanyaannya bukan lagi apakah negara mampu, pertanyaannya adalah apakah negara mau memprioritaskan mereka. Kita juga perlu melihat ini dari sudut pandang yang lebih luas. Kenaikan gaji ASN bukan kebijakan yang berdiri sendiri. Ini adalah bagian dari arsitektur besar reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintahan Prabowo. Bersama dengan efisiensi anggaran, digitalisasi layanan publik, dan target swasembada, kenaikan gaji ini dimaksudkan untuk menciptakan aparatur negara yang lebih produktif, lebih profesional, dan lebih sejahtera. Teorinya sederhana, pegawai yang sejahtera akan bekerja dengan lebih baik, melayani masyarakat dengan lebih tulus, dan berkontribusi lebih besar pada kemajuan bangsa. Pertanyaannya adalah, apakah teori ini akan terbukti dalam praktik? Kita harus jujur bahwa kenaikan gaji saja tidak cukup untuk mengubah budaya birokrasi yang sudah mengakar selama puluhan tahun. Perlu ada perubahan sistem, perubahan budaya kerja, dan perubahan mekanisme akuntabilitas yang sungguh-sungguh. Total reward berbasis kinerja yang disebutkan tadi bisa menjadi salah satu instrumennya, tapi implementasinya harus benar-benar diawasi dan dievaluasi secara transparan. Satu hal lagi yang menarik perhatian kita adalah timing dari pengumuman ini. Perpres ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2025, dan kita tahu bahwa sebentar lagi, tepatnya 14 Maret 2025, momentum publik ini akan semakin memanas. Berbagai kelompok pegawai negeri dan honorer akan semakin vokal dalam menyuarakan harapan dan tuntutan mereka. Tekanan publik ini, jika dikelola dengan baik oleh pemerintah, bisa menjadi katalis percepatan implementasi kebijakan yang sudah dijanjikan. Lalu apa yang bisa kita simpulkan dari semua ini? Pertama, kenaikan gaji ASN, TNI, Polri, dan pejabat negara sudah resmi masuk dalam kerangka kebijakan pemerintahan Prabowo dan didukung oleh regulasi yang sah. Ini adalah fakta. Kedua, besaran kenaikannya masih belum ditentukan, tapi sinyal-sinyal dari kebijakan sebelumnya, seperti kenaikan gaji hakim 200%, menunjukkan bahwa Prabowo tidak ragu memberikan kenaikan yang signifikan ketika situasi memungkinkan. Ketiga, 4 profesi diprioritaskan: guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Keempat, konsep total reward berbasis kinerja akan menjadi fondasi baru dalam sistem kompensasi ASN. Dan kelima, yang terpenting, nasib jutaan pegawai honorer masih menjadi pertanyaan besar yang membutuhkan jawaban konkret, bukan hanya janji. Kita semua berharap bahwa 14 Maret 2025 dan hari-hari setelahnya akan membawa lebih banyak kepastian. Kepastian tentang angka kenaikan gaji, kepastian tentang status honorer, dan kepastian bahwa setiap orang yang mengabdikan hidupnya untuk negara, sekecil apapun peran mereka, akan mendapatkan penghargaan yang layak. Pemirsa, itulah ulasan lengkap kita hari ini tentang kebijakan kenaikan gaji ASN, TNI, Polri, dan pejabat negara di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Jika kamu merasa video ini bermanfaat dan membuka wawasanmu, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Bagikan juga video ini kepada teman dan keluargamu yang perlu tahu informasi penting ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kritis, tetap cerdas, dan tetap semangat untuk Indonesia yang lebih baik.